Innal abrara lafi na'im. Kalau orang yang beruntung sukses akan dimasukkan ke tempat yang penuh kenikmatan, tempat penyerahannya juga malaikat Ridwan. Tapi kalau gagal buat perhitungan, banyak dosa, tak peduli hukum, tak peduli syariat. Wa innal fujjara lafi jahim. Masuk ke neraka jahim. Penyerahannya juga malaikat, namanya malaikat mani, dengan seluruh zabaniyah. Ini wajib kita jalani. Sudah diperlihatkan Allah kepada Nabi kita seperti apa dahsyatnya para malaikat, seperti apa gawatnya azab neraka itu, seperti apa nikmatnya kenikmatan surga itu. Semua sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi kita. Dalam riwayat, pada puncak perjalanan Rasul, jumpalah dengan Allah. Puncak perjalanan Mi'raj bagi Nabi Muhammad. Dalam riwayat, jumpa dengan Allah perjumpaan yang sempurna, mustawa, nikmat luar biasa perjumpaan, kata Nabi. Belum pernah aku merasakan nikmat kenikmatan dalam hidup ini seperti nikmatnya berjumpa dengan Allah pada puncak Mi'raj saya. Nikmat luar biasa, berjalan dengan sempurna. Tapi jangan salah akidah kita Bapak dan Ibu. Jangan pula disangka nanti Allah itu duduk di atas sana, di atas kursi singgasananya yang aku bawa, ini hambaku ini lebih serapnya dan tidak habis di sini. Tidak kayak gitu modelnya. Menurut pemahaman kita akidah Abu Hasan As'ari, Abu Mansur Maturidi, Allah itu tidak menentukan tempat. Di mana pun dia mampu menjumpakan dia dengan hamba yang dikehendakinya. Namun sebagai tempat yang paling layak buat Muhammad yang agung itu untuk bermunajat dengan beliau, mustawa yang paling wajar. Buktinya ialah Musa dibuat di tempat di Bukit Turi Saina, bukan pula di mustawa. Di mana saja Allah berhak. Makanya Allah itu tidak membutuhkan tempat seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya sesuatu. Di mana pun kalau dia berkehendak bisa. Tapi itu tempat yang mulia. Nikmat perjumpaan itu luar biasa sampai sujud Nabi kita. Mengakui kebesaran dan keagungan Allah, menyampaikan kata-kata pujian dan sanjungan kepada Allah yang Maha Agung. Sujud merendahkan diri. Di tengah sujudnya Nabi kita itu Bapak dan Ibu, Allah berkata, "Irfa' ra'saka ya Muhammad, is'al masihna." Angkat kepala Muhammad, apa yang kau minta, apa yang kau inginkan, coba sampaikan. Apa maumu? Katakan saja. Kata Nabi, ya Allah, kalau saya diperkenankan untuk diminta, pintaku satu padamu ya Allah, uridu ummati salimah. Tolong selamatkan umat aku itu ya Allah. Sudah nampak dia bahwa azabnya pedih. Tidak akan sanggup umatku menjalani semua itu. Udah nampak dia kenikmatan yang luar biasa itu. Kalau boleh itulah bagian umatku ya Allah. Tolong selamatkan umatku itu ya Allah. Padahal itu waktunya di tengah-tengah banyaknya problem hidup Nabi. Waktu itu lebih hebat dahsyatnya problem hidup Nabi. Ekonomi kandas-kandasnya junjungan alam waktu itu. Sampai di luar 2 tahun tidak makan Nabi kita seperti biasa. Saking miskinnya dihantam kafir Quraisy. Imbal, pokoknya lemahkan ekonomi umat Islam itu. Sampai istrinya waktu itu wafat. Paman kandungnya yang sangat mendukung perkembangan Islam wafat juga. Serangan kafir Quraisy luar biasa kepada Nabi kita waktu itu. Sehingga tahun itu disebut Amul Ghazni, tahun duka cita. Tapi bukan harta yang dimintanya, bukan pula jabatan yang dimintanya. Tidak ini, tapi permintaannya hanya satu. Tolong selamatkan umatku itu ya Allah. Apa kata Allah? Umat Muhammad pasti kuselamatkan dengan catatan dirikan sholat. Dirikan sholat. Kalau dipikir-pikir, sedikit kali permintaan agama itu ya Pak ya. Dirikan sholat. Sebetulnya kedengarannya ini yang mudah. Anjuran Allah mendirikan sholat itu tidaklah mudah, sangat berat, luar biasa. Kenapa? Karena sholat yang didirikan itu
tanha 'anil fahsya wal munkar. Pasti bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga ada orang yang bertanya ke saya, Ustaz, ya Bu, apa tidak keliru itu Ustaz? Ucapan Al-Quran keliru di mana? Al-Quran bilang sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sedangkan ada tetangga saya Ustaz, sholatnya rajin dia, dia cuma sholat fardu Ustaz, sholat sunat rawatibnya aktif dia, israfnya aktif, duhanya bagus, tahajudnya bagus, hajatnya bagus, sholatnya rajin dia Ustaz. Tapi korupsi juga mantap dia Ustaz. Berkorupsi juga luar biasa dia Ustaz. Menipu orang pernah dia Ustaz, tapi sholatnya rajin. Kok sholat kata Al-Quran mencegah perbuatan keji dan munkar, apa tidak keliru itu Ustaz? Saya bilang sungguh Al-Quran itu tidak keliru. Itu perkataan Allah, itu jaminan Al-Quran. Cuma baca awal ayat, Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat yang didirikan itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ada orang tidak mendirikan salat, cuma mengerjakan salat. Apa bedanya itu Ustaz? Kalau mengerjakan salat hanya syariatnya yang dikerjakannya. Kalau mendirikan salat wajib tutupi 3 hal: Islam, iman, ihsan, baru sempurna. Itu kata agama, kata Rasulullah, kesempurnaan agama itu. Apapun agama Islamnya, apapun ibadahnya, apapun perintahnya, sempurnakan 3 hal dalam ibadah untuk selamatnya Islam, baru sampai ke puncak. Islam, iman, ihsan. Islam itu syariat, Bu. Iman itu akidah, keyakinan antara kita dengan Allah. Ihsan itu akhlak. Kalau sudah yang 3 ini disempurnakan, baru mendirikan sholat. Tidak cuma sholat doang, semua ibadah. Makanya ini terucap Nabi kita ketika ditanya seseorang. Kalau Bapak dan Ibu ingat tadi kita lama, waktu Nabi duduk dengan sahabat di Masjid Nabawi lagi ngaji, datang seseorang, ganteng kali orangnya Pak, pakaiannya putih bersih kayak ibu-ibu anggota lebaran, bersih putih, datang menerobos barisan sahabat. Terobosnya sampai ke dekat Nabi, sampai dekat betul. Saking dekatnya cerita dalam hadis, ditekankan Rasul, lututnya ke paha Nabi. 2 tangan Rasul, 2 tangan si pemuda memegang 2 bahu Rasul. Dekat itu. Si pemuda berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ceritakan kepada aku Islam itu. Kata Nabi al-Islam atas syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasum Ramadan wa tahijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Diceritakan rukun Islam. Sadaqta, kata orang ini, Anda benar. Akhbirni 'anil iman, ceritakan kepada aku iman itu. Al-iman wa tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bi qadri khairi wa syarri min Allah Ta'ala. Diceritakannya rukun iman. Sadaqta, Anda benar. Tanya lagi, akhbirni 'anil ihsan, ceritakan kepada aku ihsan itu. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Terakhir, akhbirni 'anis sa'ah, ceritakan kepadaku kapan kiamat itu terjadi. Nabi menjawab, bukanlah lebih tahu yang ditanya daripada yang bertanya. Bukanlah lebih tahu yang ditanya daripada yang bertanya. Sahabat yang mendengarkan jawaban Nabi itu mulai curiga. Ini orang bukan orang sembarangan ini. Masa Nabi berkata bukan lebih tahu dia daripada yang bertanya ini. Senyum orang ini pergi dia. Begitu pergi sahabat bertanya, siapa orang itu ya Rasul? Kok berani kali bertingkah seperti itu? Dia yang
membenarkan, dia pulang, dia bertanya, dia yang membenarkan. Kalau dia orang sini kayaknya kami kenal. Kalau dia orang musafir, tidak ada bekas musafir di pakaiannya, tidak ada sikit pun ada bersih. Kata Nabi, dia itu malaikat Jibril, yu'allimukum dinukum, dia mengajari kamu tentang kesempurnaan agama kamu. Makanya apapun ibadah dalam agama supaya sempurna tiga ini. Terutama sholat. Kalau ingin mendirikan sholat, isi yang tiga ini. Pertama Islam disebut syariat. Yang kedua iman disebut akidah, keyakinan. Yang ketiga ihsan, akhlak. Dasar pertamanya syariat. Itulah yang disebut orang tua kita dulu syarat dan rukun sholat. Itu syariat. Pekerjaan anggota lahiriah, syarat dan rukun sholat. Aku rasa bapak dan ibu masih lancar lah syarat rukun sholat ini ya bu. Tiap hari kan ini kayak yang dulu ini pak, waktu remaja dulu. Aku yakin lancar ya bu, tapi orang lancar tidak apa-apa. Sekilas kita ungkap, kan jalan sama-sama kita. Kalau syarat itu 6. Pertama, bersih diri dari hadas besar, hadas kecil. Kedua, bersih diri tempat dan pakaian dari najis. Ketiga, tutup aurat. Keempat, menghadap kiblat. Kelima, mengetahui maksud waktu. Keenam, mengetahui fardu-fardu dari sunat-sunatnya. Inilah syarat yang harus kita kerjakan sebelum menunaikan sholat. Kalau rukun disebut rukun 13. Coba sama-sama kita. Pertama niat. Kedua berdiri lurus. Ketiga takbiratul ihram. Keempat baca Fatihah. Kelima rukuk. Keenam i'tidal. Ketujuh sujud. Kedelapan duduk antara dua sujud. 9 duduk tahiyat akhir. 10 membaca tasawuf akhir. 11 sholawat atas Nabi. 12 salam. 13 tertib. Memang masih lancar jemaah ibadah ini pak. Kuliah ini satu pun tidak ada yang ketinggalan. Alhamdulillah, syukur kita. Pas. Kalau sudah dikerjakan syarat dan rukun ini, siapa bilang tidak sah sholat? Sah pak. Tapi sudah cukupkah sampai di situ? Tidak cukup pak. Harus sertakan iman di dalamnya. Iman, keyakinan kepada keagungan Allah. Siapa yang menciptakan kita? Untuk apa kita diciptakannya? Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang memberi rezeki kita? Siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang menjalankan kita ke kubur sampai akhirat? Apa tujuan? Itu akidah itu. Iman, yakin kepada keagungan Allah. Yang menciptakan saya Allah. Disuruhnya saya ibadah. Dia yang memberi rezeki kepada saya. Dia yang menyelamatkan saya. Dia yang menolong saya. Dia yang membuat saya hidup. Dia pula yang membuat saya mati. Dia nanti yang memasukkan saya ke kubur lewat malaikatnya. Dia pula nanti yang menolong dari azab kubur. Dia pula nanti raja di hari kiamat. Malaikat-malaikatnya, akhirat-akhiratnya, surga. Semua yakin, seyakin-yakinnya. Yakin, seyakin-yakinnya. Iman. Kalau sudah iman pak, yakin seyakin-yakinnya, berbuahlah yang ketiga, ihsan, akhlak. Kalau sudah dia orang beriman kepada Allah dalam menunaikan sholat, datanglah akhlak yang pertama. Apa itu? Tawadhu, rendah hati, sadar diri, hilang penyakit sombong. Karena kata Nabi, kalau orang sholat masih sombong dia, sholatnya tidak diterima Allah. Apa kata Nabi? La yaqbalullahu amalakum biqadari zarratin minal kibir. Tidak diterima Allah ibadah kamu kalau ada di dalamnya sombong. Makanya orang beriman menunaikan sholat tertanam sifat tawadhu. Makanya bapak dan ibu, ketika menunaikan sholat itu aja, hadirkan dulu keagungan Allah di hadapan kita. Hadirkan keagungan Allah supaya datang rasa rendah hati. Betul-betul sampai duduk dia pada kedudukan la haula
wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru terikarlah di mulutnya, Allahu Akbar, hanya Engkau yang aku, ya Allah. Hilang sombong. Kalau masih sombong manusia tidak diterima Allah amalnya. Malah Al-Quran yang berkata di surah Az-Zumar, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Masuk melalui pintu-pintu neraka jahanam. Sejahat-jahat tempat bagi orang yang menyombongkan. Tidak cuma sombong yang hilang, tawadhu tumbuh. Datang yang kedua. Apa yang kedua? Ikhlas. Ikhlas. Karena yang menerima ibadah saya, yang mengukur ibadah saya, yang menilai amal saya, yang mengampuni dosa saya, hanya Allah. Dia cuma yang menyelamatkan saya. Dia cuma yang membuat pengaruh dalam hidup saya. Kalau begitu, ibadah hanya karena Engkau ya Allah. Hilang riya. Karena kalau masih orang beramal karena riya, karena yang selain Allah, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Aku berlepas diri dari ibadah seseorang yang dikarenakan yang selain aku. Dan bernilai juga ibadah. Kalau kita riya, apa ada orang Ustaz sholatnya riya? Iya, karena dia iman, akhirnya datang riya. Kalau dia beriman, insya Allah datang ikhlas. Banyak orang yang sholat Pak, bukan karena Allah, kadang-kadang takut sama atasan. Apalagi Ramadan, jadi tekan sama kepala kantornya. Malam ini sampai Ramadan di masjid semua berangkat. Yang tak punya baju koko, beli baju koko dulu Pak, dari baju putih dulu. Dari ini dulu, habis sampai Ramadan, tak salah lagi Bapak. Berarti takut sama atasan. Kadang-kadang takut sama mertua. Datang mertua dari Bukit Tinggi, ada orang Bukit Tinggi sini, mohon maaf Pak. Seminggu mertua di Bukit Tiago, jalan pesisir, tidak pernah berhenti Bapak ke Masjid Mulia. Begitu pula mertuanya, tidak datang lagi ke Masjid Mulia. Oh, mungkin dia karena mertuanya. Kalau orang ibadah karena mertua, kata Allah, aku berlepas diri. Tidak cuma itu, akan datanglah sifat yang terpuji orang beriman mendirikan sholat khusyuk. Karena kata Allah, sholat yang membawa keuntungan itu sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang yang beriman yang mereka di dalam sholatnya khusyuk.